Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Selamat lebaran teman-teman. Maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan Lahir batin ya, batin. maaf izin. Gimana, baru pulang mudik kah? Atau masih di perjalanan mudik atau Oh sudah? iya ya. Gimana Ya. udah naik berapa kilo? Iya nih, aduh. Naik Udah berapa makan kilo? apa aja? Lontong, rendang, Opor, opor. semuanya deh pokoknya. Saya kastengels. Nah, sama Bang. Oh iya, Sama Putri Salju, salju nastar dan lain-lainnya ya. dan teman-teman. Jadi di Kupas Berita kali ini kita mau bahas Pak Bahlil Lahadalia, Menteri SDM, yang akhir-akhir ini sedang dibully. Kenapa Pak Bahlil selalu dibully ya? Kayaknya emang dari dulu dia dibully sih. Jadi meme dibully. Kayak kalau penonton tahu meme terang apa sih? Yang Apa ya? terang benderangnya Pak Bahlil tuh ada Pak Bahlil jadi kan dia Terang. Menteri Energi jadi Iya. terang gitu. Mukanya terang gitu loh Bang. Oke. Iya, terus dijadiin konten Kita mau ngomongin AI itu? gitu. Bukan Enggak, meme-nya. sebenarnya bukan meme-nya. Pernyataannya yang dianggap kontroversial. Jadi waktu dia lagi mantau semacam, intinya lagi ke lapangan lah, tanggal 26 Maret lalu mantau SPBU gitu daerah Jawa Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu tuh dia bilang gini, saya menghimbau masyarakat untuk menghemat energi. Nah buat yang make penggunaan gas LPG nih, tolong kalau misalnya habis masak kompornya dimatiin. Yang beredar di Yang publik beredar di gitu. publik. Jadi kalau habis masak kompornya tolong matiin ya. Nah, marahlah netizen karena bener-bener omongan Pak Menteri ini tuh nggak penting, karena bagi mereka ya, kita juga ada yang komen gini Bang, rata-rata pas ucapan itu keluar dari mulut Pak Bahlil kayak, ya lah Pak, kita mah juga kalau habis masak kompornya kita matiin, kagak kita tebalikin gitu. Iya. Ya kalau didiemin gimana mau meledak gitu ya gitu Meledak kan. gitu. Terus juga ada yang bilang itu mah buat anak TK Pak, kalau mama mah udah tahu kali gitu. Terus ada juga yang bilang bahkan nih yakin nih sekelas menteri ngomong begini, ngurusin ranah privasi, bukan ranah privasi sih, kayak personal orang, sampai ngurusin matiin kompor segala gitu. Jadi bener-bener yang narasi yang beredar di media sosial itu kan, dia lagi diwawancara sama media-media kan, ada Liputan 6 bahkan sama Kompas juga Kompas, termasuk. Nah itu di tulisan judulnya, tulisannya gini, demi menghimbau masyarakat untuk menghemat energi lah, Pak Bahlil sarankan warga matiin kompor habis masak kayak gitu-gitu. Iya, Nah, atau coba kalimat lengkapnya gimana? atau kalau di Liputan 6 gini. Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Gitu. Kayak gitu. Atau kayak ajakan Bahlil, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Terus kan orang yang kayak, ya dimatiin dong. Masa yang Masa kayak gitu? didiemin gitu. Pak nggak usah diajarin kali Pak, ya gitulah. Iya, iya. Jadi orang-orang tuh kalau aku lihat ya, netizen tuh langsung mikir kayak, ini menteri kok ngomongin hal basic ya, kita mah pasti udah tahu. Bahkan ada yang bilang gini, ya lah Pak, kita juga udah tahu, kalau emang istri Bapak masak pakai apa, masak pakai areng kayak gitu. Saking mungkin emosi kali ya. Tapi kenapa emosi sih? Karena ya bagi mereka, ngapain sekelas Menteri SDM yang harusnya ngurusin energi, BBM dan lain-lain, ngomong sesuatu hal basic yang orang udah tahu gitu loh. Marahnya mereka, menurut aku persepsinya gitu Ya, ya. istilahnya. Tapi ternyata Pak Bahlil nggak ngomong kayak gitu. Bukan gitu ngomongnya. Ucapannya tuh kayak mungkin yang Coba dikutip supaya jangan ya, salah nih kita. Jadi sebenarnya ya ini ada unsur dipelintir lah. Dipelintir. Ucapan aslinya adalah, masalah ini tidak hanya masalah pemerintah, tapi masalah kita bersama. Saya menyarankan kita harus memakai energi dengan bijak. Yang tidak perlu saya sarankan jangan. Contoh, katakanlah kalau masaknya pakai LPG, kalau masakannya sudah masak, kompornya jangan boros. Itu. Iya. Jadi bukan. Jadi ada perbedaan antara apa yang diucapkan Sama apa yang sama share di tertera. publik tersebar. gitu. Iya. Iya. Sebenarnya ini juga. Jadi kalimat kompor harap dimatikan tuh nggak ada ya? Kalau Nggak masakan ada. udah matang, kompornya dimatiin Itu ya. tuh kayak penafsiran si wartawan sendiri iya. gitu loh. Karena mungkin kan Pak Bahlil kalau ngomong, emang kadang aku kayak, kok kebalik-balik, atau mungkin logat daerahnya keluar Iya. atau gimana Atau gitu. kadang beliau kan kalau ngomong kayak interpretasinya terlalu luas. Jadi
Kalau untuk saya kadang yang agak sempit, jadi Pak Bahlil maksudnya gimana nih, Pak? Pak Bahlil ngomong apa nih gitu. Tapi memang kewajiban wartawan itu adalah bukan menginterpretasikan. Pertama-tama pertama-tama adalah menyajikan apa yang benar-benar disampaikan oleh si narasumber. Iya. Ya kan? Iya, benar. Ya, bahwa dia interpretasinya semacam itu adalah soal berikutnya. Benar. Tapi kalimatnya jangan dong dipotong-potong sehingga apa yang tersampaikan itu salah. Beda dengan apa yang disampaikan oleh si sosok narasumber itu. Kalaupun ini aku karena bukan dari kalangan jurnalis dan lain-lain ya, cuman menurut aku kalaupun memang dia punya insight, pandangan kayak gitu, harusnya juga gimana caranya tetap dijaga jalurnya biar jangan subjektif kan. Misalnya nih dia punya pandangan, jangan-jangan interpretasinya lo suruh matiin kompor lagi habis masak. Itu kan bisa Nggak istilah. bisa. Oh gitu. Ya nggak bisa dong dia menulis seolah-olah Bahlil mengatakan matikan kompor padahal Pak Bahlil tidak pernah menyatakan matikan kompor. Kecuali kayak dia punya blog gitu ya atau Enggak. Bahlil _2. nah, Matikan kompor bila sudah selesai masak. Misalnya gitu. iya. Kalau Pak Bahlil nggak pernah ngomong begitu, nggak boleh, boleh wartawan iya. menulis itu. Wartawan tuh menulis sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Bahlil. Kalau memperbaiki tata bahasa boleh. Tapi Benar. udah sudut kayak ininya gak sih Bang, kayak misalnya kalau dari segi komunikasi atau misalnya dari gimana, ini udah termasuk yang Apa? fenomena yang gimana gitu, kayak Enggak. pelencengan dari Ya kata. itu yang harus diingat nih oleh para wartawan di Indonesia. Hmm. Jangan, kadang-kadang kita bisa memperbaiki bahasa orang ya. Karena misalnya kebalik-balik nih. Iya. Kayak kamu bilang tadi kan, kebalik-balik. mana mana di gitu kan. Iya. Iya. Oke, kalau dibenerin itu nggak apa-apa. Tapi Iya. kalau kata Pak Bahlil adalah kita harus hemat gas. Contohnya kalau kita memasak pakai gas LPG, Mm-mm. setelah selesai memasak, maka apa kalimatnya? Setelah masakannya masak, Iya. gasnya Jadi- jangan boros. Gasnya jangan boros. Kompornya Kompornya jangan jangan boros. boros. Jangan boros. Kenapa dia nggak tulis begitu kalimatnya? Jangan boros LPG misalnya. Kita Iya. ingin perbaiki nih, yang boros tuh bukan kompor loh. Yang boros tuh Gasnya. gasnya. Misalnya nih si wartawan berusaha memperbaiki bahasa Pak Bahlil. Ya kalimatnya harus begitu. Kompornya jangan boros. Gitu. Kompornya jangan. Atau Nggak, gasnya jangan boros. boros gas atau Iya. kayak Iya, jangan jangan boros Iya. LPG. Poin saya kembali ke pertanyaannya Cindy ya. Boleh nggak diubah kalimat dia? Sebetulnya nggak boleh. Kalaupun mau diubah kalimat narasumber, itu harus karena si wartawan ingin mengoreksi kesalahan-kesalahan, misalnya gramatikalnya, tata bahasa salah, itu boleh. Nggak usah sepenuhnya kalimat aslinya. Cuman kalau dalam kasus yang tadi disebut, itu ada perubahan yang menurut saya agak serius tuh. Kompornya dimatikan. Padahal Pak Jangan Bahlil boros. tidak pernah mengatakan itu. Ini serius nih menurut saya. Oh gitu. Tapi kan akibatnya gara-gara itulah Pak Bahlil mengalami serangan. Benar. Sampai liputan6.com di akun Instagramnya dia klarifikasi. Ya mereka tahu lah kalau yang Pak Bahlil dibully ini udah reda, tapi mereka tetap kayak klarifikasi dan minta maaf. Dia kenapa minta maaf? Karena pemberitaannya udah keluar dari konteks gitu loh, menurut mereka di IG-nya. Terus juga Karena sebenarnya judul mereka juga begitu. Iya, sebenarnya tujuan mereka sebenarnya tuh Pak Bahlil ini ngomong tujuannya buat kampanye penghematan gas. Iya. Gitu. Sebenarnya tujuannya itu. Jadi ya mereka meminta maaf lah kalau misalnya menggiring opini. Karena dari judulnya Liputan 6, judul Kompas kan sama tuh Bang. Dicomot-comot sama media lain kan. Dicomot. Nah, akhirnya template rame dan memicu kemarahan netizen. Cuma yang aku lihat dari komentar klarifikasinya Liputan 6 Bang, aku kan ngeliat nih, netizen tuh pada mandangnya gini, ya mau lo klarifikasi kayak gimana, tetap itu kan maksudnya Pak Bahlil gitu. Ya. Kayak netizen tetap ngotot gitu. Kayak apanya yang Apa bedanya? diklarifikasi? Iya. Yang perlu diklarifikasi pertama-tama kalau menurut saya ya, ini penting nih buat para wartawan di Indonesia juga. Kalimat itu bisa dipotong tapi jangan sampai meninggalkan konteks. Kan ada kalimat lengkap, ada kalimat pendeknya kan. Yang dijadikan judul kalimat pendeknya. Karena nggak mungkin kalimat lengkapnya dijadikan judul kan. Iya. Ya. Sementara kalian sudah menyebut tadi tuh
bahwa sebenarnya Pak Bahlil sedang bicara tentang penghematan gas, ya, penghematan energi. Penting nggak itu di Indonesia? Penting. Misalnya kalau ditanya, kenapa penting? Karena memang dunia ini sedang mengalami kemungkinan peluang kelangkaan energi gara-gara Perang Perang. di Timur Tengah. perang di Timur Tengah. Indonesia tuh cukup beruntung bahwa sampai saat ini kita belum mengalami kenaikan BBM Nah, misalnya. alhamdulillah. Coba mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar waktu mudik pas ngisi bensin itu ada nggak sih kenaikan harga atau Ya, karena tadi kita mendengar pas lagi diskusi sama teman-teman kantor itu rata-rata nggak ada sih Nah, kenaikan semua nggak ada, bukan BBM rata-rata yang lagi. Semua bilang bahwa nggak ada signifikan. masalah sama sekali. Dan itu luar biasa di tengah perang Timur Tengah yang apalagi kabarnya Selat Hormuz salah satu yang paling strategis ya katanya banyak sumber minyak di sana itu ditutup semua. Bukan sumber minyaknya, itu Apanya? adalah tempat melajunya. Melaju. Ya. Oh iya. Jadi energi itu lewat sana, oke? Nah. Bensin itu lewat sana, Hmm. oke? Nah sekarang kalau selatnya ditutup oleh Iran dan sudah ditutup, ya, dan ada negara-negara tertentu yang sama sekali nggak boleh lewat situ. Contohnya Amerika Serikat, nggak boleh itu lewat situ. Itu harus muter kemana-mana, sehingga saya nggak tahu ya apakah akhirnya negara-negara tersebut tidak melakukannya karena harga yang terlalu mahal atau karena alasan lain. Yang jelas ada beberapa negara yang memang tidak bisa melewatkan kapal-kapal tanker-tanker minyaknya di daerah situ. Tapi dampaknya apa sih Bang? Kalau Nah bayangkan kalau di Indonesia akhirnya tanker-tankernya Pertamina nggak diizinin. nggak diizinin Hmm. lewat, ya, nggak nyampe ke Indonesia, Ya. oke? Maka ada kelangkaan energi. Kalau terjadi kelangkaan energi, apa yang terjadi? Harga naik. Harga pasti naik. Dan ini sudah terjadi di banyak negara. Kalau nggak salah nih ya, saya minta maaf nih ke penonton kalau saya salah, tolong cek aja. Katanya di Filipina naiknya udah sampai 3 kali lipat. Wah, Nah sekarang bayangkan kalau di Indonesia, Wah, demo. kita sekarang berapa? bisa Pertamax bensin kita apa? Pertamax 12,3 ya. Ya sekitar gitu lah. sekitar itu. 12 12.800. 12.800. 12.800. Nggak usah naik 3 kali lah. Naik 1,5 kali. 24.000 berapa gitu misalnya. Berasa Jadi kalau banget. 100% kan 24.000 ya. Iya. Kebayang nggak kawan-kawan semua untuk hidup dengan harga bensin Pertamax 24.000? Rame, dihujat, semua dah tuh. Udah rame kali mungkin udah di depan kantor itu. Turunkan. Turunkan harga Nah, BBM. ini kan yang menyebabkan harganya menjadi mahal. Bukan kebijakan pemerintah kita yang buruk. Memang nggak bisa, memang nggak nyampe bensinnya, BBM-nya ke sini. Nah, jadi menurut saya apa yang diucapkan oleh Pak Bahlil. Ingat ya, saya bukan orangnya Pak Bahlil ya. Iya. Oh. Kita juga Nanti bukan. banyak yang komen. Ih, Buzzer buzzernya dibayar Pak berapa Bahlil. lo Iya, gitu. Dibayar berapa? Dibayar bensin ya. Iya. Ya dibayar Nah, bensin. Saya mau bilang itu menurut saya dia sedang mengingatkan kita ya. Ada BBM, ada gas segala macam. Dia sedang mengingatkan kita harus lebih hati-hati. Ya. Karena kalau kita tidak hati-hati, kita mungkin akan mengalami nasib seperti banyak negara lainnya sekarang di dunia. Saya baru aja salah seorang teman lama saya di Belanda ngobrol dengan istri saya, cerita tentang wah di sana tuh dia kalau beli bensin harus keluar dari Belanda. Wah, kemana tuh? Karena harga di Belanda mahal. Saya lupa negara tetangga Belanda Belgia. mana. Bukan. Jerman. Nggak tahu. Kita Tebak-tebakan nih. jadi tebak-tebakan. Kalau Jerman kalau nggak salah enggak ya, tapi Ya intinya negara tetangga ada lah. negara tetangga lah, apa Spanyol atau apa. Itu harganya jauh lebih murah. Ya. Karena di Belanda naiknya sampai taruhlah kayak tadi 3 kali lipat, di negara lain itu di Spanyol misalnya cuma naik beberapa ribu gitu ya. Tapi itu terjadi di seluruh dunia. Indonesia belum mengalaminya. Bayangin lu rumah lu di Tangerang. Lu kalau mau beli bensin harus ke Malaysia gitu misalnya. Jauh ya. Jauh banget. Enggak, Malaysia mungkin lebih mahal dari kita. Apa enggak kemana gitu. Ke Depok dulu. Kita kan enggak harganya enggak per daerah. Iya. Kan sama ya. Se-Indonesia Iya, nih. maksudnya Se-Indonesia. kalau misalnya Kamu kenapa nyebut dia yang Tangerang, saya yang Bogor? oh iya, Bogor misalnya Bang Ade mau beli apa BBM atau apa harus Enggak, saya mau ke Jakarta nih setiap hari. Mungkin nanti saya terpaksa minta maaf. Saya siarannya enggak setiap hari ya. seminggu cuman sekali atau 2 kali kalau Nggak emang ada. naik. Tapi kan ini enggak. Enggak kan? Nah, Nah, jadi yang saya bilang kembali ke tadi. Kan perlulah diingatkan kan? Mm-mm. Ya,
Ini ada seorang menterinya menteri energi. Ya. Energi. Dia bilang, wahai publik ya, kita ini sedang menghadapi krisis loh. Orang Indonesia kan lagi kita santai, ketawa-ketawa, merasa Lagi nggak ada lagi mudik masalah. Santuy. gitu ya. Mudik, bayangin loh. Iya. Mudik kalau itu tiba-tiba naik harganya, sak mudik-mudiknya tuh, Hmm. kebayang nggak kan udah antri, Iya. kok naik harganya gitu kan? Gak jadi. Marah. Gak jadi mudik. Nggak jadi mudik. Kalau dia udah mudik, Gak bisa balik. nggak usah. Dia udah nyampe kamu kemana kemarin? Ke Jambi. Ke Jambi, ya. Ke Jambi naik kendaraan kan? Naik darat kan? Ada baliknya. Pulangnya naik darat. Nggak bisa pulang. Nggak bisa pulang. Bisa pulang, gara-gara dia itu. menetap di Jambi. Dan pesawat juga akan naik harganya sama. Iya. Ya. Iya. Nah, Pusing nih. pusing. Nah, jadi Pak Bahlil itu, saya lagi-lagi bukan orang yang Pak Bahlil nih. Saya cuma merasa bahwa nggak adil dong kita sama dia ya. Ya enggak. Hmm. Saya sama sekali bukan pecinta Pak Bahlil ya. Kita juga bukan. Kita bertiga Tapi Pak intinya bukan. Bahlil itu melakukan sesuatu yang benar. Dia harus mengingatkan publik ya bahwa wahai masyarakat, kita harus siap-siap untuk hemat nih. Karena kan memang sebenarnya memang itu tugas pemerintah untuk gimana caranya mencari solusi agar ya kita kondisinya tetap stabil energinya di tengah perang dan lain-lain. Tapi istilahnya pemerintah mau menghimbau masyarakat yuk kerjasamanya yuk. Iya. Istilahnya apa nih langkah kecil yang bisa dilakuin sama rakyat sama warga biar ya dikit-dikit berkurang lah. Memang kalau misalnya yang ngelakuin penghematan gas dan lain-lain cuma satu orang mah nggak berasa. Nggak Cuman berasa. bayangin misalnya kita ada berapa penduduknya? Ya. Ya ratusan Hmm. juta itu ngehemat nih. Kan Iya. dampaknya Itu maksudnya. masif. Menurutku itu jadi penting kan dia cuma bilang ibu, Bapak. ibu, bapak sih nggak urusan. Ya udah ibu Ya. aja. Ibu, Ini Dek. LPG itu, misalnya udah masak nih, ya udah apa dipakai lagi buat yang lain, tapi jangan dibiarin berada di kita taruh makanan misalnya di atas dipanasin gitu ya. Ini udah jelas-jelas sudah panas, ya buru-buru diangkat ganti sama yang lain. Atau bahkan setelah aku cari makna interpretasi kalimatnya Pak Bahlil sebenarnya nggak sekedar kompornya dimatiin ya dan lain-lain. Enggak Iya, misalnya kayak kalau masuk kan kadang ya oh kita iya langsung gedein gitu yang- kan. Ya langsung Iya, gede iya. cetek Cedak gitu ya. gitu. Iya. Nah itu ya Sekarang kecilin kecil-kecil tuh. aja Nah, deh. itu kan kayak kelihatannya sepele dan apa sih emang ngaruh apa? Tapi kan Ngaruh. iya. Kalau semua orang ya, kalau kita rame-rame ya, Mm-mm. itu pasti ngaruh. Ngaruh. Jadi ini adalah sebuah himbauan yang menurut saya nih, saya minta maaf nih penonton kalau beda pendapat. Saya juga minta maaf. Ya, semuanya minta maaf hari ini. Menurut saya wajar disampaikan oleh Iya. seorang menteri. Dilalahnya. Dia. Tadi gimana kalimatnya? Jadi Bahlil ajak masyarakat. Ini kalau judulnya Liputan 6 tadi ya Bang ya. Bahlil ajak masyarakat hemat gas, matikan kompor kalau masakan sudah matang. Iya. Nggak, yang netizennya gimana kalimatnya? Ada nggak? Netizen sih lebih ke, kalau netizen tuh dia ini Bang kayak gue udah tahu gitu. Iya gitu ya. Kayak ya Ya Sorry, udah itu kalau saya udah tahu ya gampang nggak usah terhasut. nggak usah Iya. dikomentarin aja kan. kayak bukan terhasut sih kayak lo ngomong gitu. Iya, maksudnya Gua kira apa lo ya, ngomong gitu. penting gitu. Nah iya jadi saya sih bersimpati jadi sama Pak Bahlil dan tapi kita juga emang harus belajar nih teman-teman semua. Kita semua nih ya. Kita memang di era sekarang ini jangan terlalu terbiasa untuk apa-apa terpicu emosi kita ya. Kayak tadi itu taruhlah dia mau bilang gue udah tahu ya nggak usah ngomong aja kenapa kenapa harus nulis udah tahu lo goblok lo gitu segala macam misalnya nggak usah gitu kan ya karena dan si media sendiri harus menyampaikannya secara kontekstual kalimatnya itu adalah kaitannya sama penghematan energi. Aku tuh ngelihatnya gini ya Bang, algoritma media sosial itu dia akan rame Ya, kalau kita dipicu emosinya. betul. Kayak gini, aku cerita sedikit ya penonton. Aku kan punya akun TikTok pribadi nih. Kalau aku lagi protes gitu ya, misalnya kayak kasus aku merasa aku dirugikan, kayak misalnya ibu-ibu nyerobot antrian gitu. Terus aku ngomel nih di TikTok, ibu-ibu ini nyerobot antrian, harusnya dia antri dari belakang, kenapa langsung nyerobot? Nah, itu rame tuh Bang. Nah, aku tuh ngelihat kayak, kan harusnya media formal tidak melihat ke arah sana ya. Ya. Kalau misalnya media-media yang mungkin
dia butuh atensi netizen lebih, ya udahlah. Tapi kan kayak Liputan 6, kayak Kompas, aku sih berharapnya kayak ya mereka sesuai sama apa yang diomongin sama Pak Bahlil aja. Iya. Cuma kayaknya mereka nih apakah memang sekarang butuh atensi netizen juga Iya. atau kayak gimana Dan gitu. apakah memang sebenarnya karena di Instagram tuh masif negatif kan lontaran yang diutarakan ke Pak Bahlil ini. Ya. Apakah memang ada faktor internal, eksternal, dan ini sebenarnya apakah terkoordinasi Iya, emang udah paham. Karena jujur aku tuh lihat pas lagi lebaran ya, lagi liburan ya, kan aku nggak ngikutin politik karena kan lagi fokus mudik gitu kan, gendong-gendong Ke Jambi. ponakan dan lain-lain. Jambi. Terus aku ngeliat Volkatif, itu ada judulnya, Bahlil imbau kalau abis masak matikan kompor. Aku pasang di SG. Maksudnya apa, Pak? Kamunya sendiri ya? Iya, aku Iya, sendiri iya. posting. Maksud, Pak. Terus ya udah, aku nggak tahu nih kalau misalnya itu di luar Ternyata. konteks. Iya, Pas nggak aku tahu. cari tahu, oh ini masalah. Iya. Karena kan sekarang media ini Bang, maksudnya yang mau kita berdua tanyakan adalah media kan memang sekarang pakainya sosmed ya nggak sih? Kayak maksudnya tetap Iya. di TV ada tapi jarang gitu, orang kebanyakan scroll. Dan apakah memang algoritmanya atau istilahnya media nih punya semacam pandangan, oh kalau misalnya gue bikin judul yang clickbait, gue bikin Iya, berita yang mancing gitu, bisa nih nama kita makin naik atau Iya, lain-lain. iya. Memang ada faktor itu. Iya, jadi gini. Ini pakai teori-teori komunikasi nih. Ih, Sebagai seorang dosen komunikasi. Siap, Ih. siap tuh. 4 SKS nih. Enggak. Oh enggak ya? Nggak nyampe. Nggak nyampe. Ini satu pertemuan dalam 14 kali pertemuan Oke. sepanjang semester. Oke, ini saya pendekin aja. Jadi memang media sosial itu membawa pengaruh yang sangat besar ya terhadap cara kita berkomunikasi. Nah, salah satu konsep yang sekarang diperkenalkan nih di dunia ilmu komunikasi adalah adanya apa yang disebut sebagai, ini Inggrisnya agak rumit dikit ya. Outrage, kemarahan, Oh ya. industri, kompleks. Nah, Jadi- itu kalau yang nggak Jadi kompleks jadi industri kira-kira itu. gini, kompleks atau industri, si media sosial menjadi sebuah industri kemarahan. Oke. Industri loh, ingat ya, nggak cuma kemarahan tapi industri. Artinya ini profit sebetulnya, mencari untung, Oh. menyebarkan kemarahan untuk cari untung. Untungnya sih. Sebetulnya jawabannya adalah yang tadi kalian sebut. Jadi gambaran itu begini. Sekarang ini memang yang paling media yang paling cepat menyebarkan informasi secara viral ke masyarakat adalah medsos. Iya. Ya. Media massa masih ada nggak? Masih, tapi itu lebih serius, lebih formal gitu ya. Dan penontonnya itu memang siap untuk menonton secara lebih atau membaca secara lebih atentif. Jadi mendengarkan, kalau itu berita tertulis kan dia baca dari lead-nya ke tengah gitu kan, sehingga dia ngerti ini konteksnya. Misalnya kayak Pak Bahlil tadi. Kalau lengkap beritanya, ya, yang berita dimuat di media massanya, itu lengkap tuh kalimatnya, sehingga kamu bisa ngerti. Oh, ini maksudnya adalah mengimbau agar orang menjadi lebih hemat energi. Oke. Tapi kan bukan itu yang menjadi pemain utama sekarang. Saya ulang nih, pemain utamanya justru yang memviralkan informasi adalah medsos. Oke. Nah, medsos itu nggak punya karakter tulisan yang mendalam, laporan yang mendalam. Karakter dia justru sebaliknya, short. Jadi purpose dia untuk menarik pembaca atau Nah, semua kan purpose-nya menarik pembaca. Mau media massa biasa kayak, mau media sosial kayak, mau short, mau panjang, semua menarik pembaca kan? Oke. Tapi sekarang yang terjadi pertarungannya adalah antara yang short-short ini nih, yang pendek-pendek. Yang kalau kamu scrolling di TikTok itu yang berapa sih, setengah menit, 1 menit gitu kan? Atau kalau Peace tuh bikinnya sampai 3 menit lah ya. Relatif pendek, tapi yang lebih populer yang pendek. Nah, karena dia pendek, maka informasi yang bisa disajikannya sedikit. Ya kan? Dan cenderung nggak berbobot kah? Atau Nggak cenderungnya jadi kamu cuma punya waktu kayak setengah menit sampai 1 menit untuk menarik perhatian. Yang kamu angkat sebagai berita utamanya adalah yang paling sensasional. Nah, dalam kalimat tadi, outrageous industrial complex bilang bahkan bukan sekedar sensasional, tapi yang membangkitkan kemarahan.
membangkitkan emosi. Karena teori-teori memang bilang sesuatu yang negatif, berita negatif itu lebih gampang menarik perhatian daripada berita positif. Ini sama aja dengan gini, berita perceraian artis itu lebih menarik daripada berita pernikahan artis. Berita perselingkuhan artis lebih menarik daripada berita adem. Ya kisah romantisme. Kisah ya, romantisme. Ya, romantisme. Makanya kalau pejabat kerja tuh nggak terlalu viral tuh Nggak terlalu, itu. Dia bisa kerja. Makanya ada orang kayak Deddy Mulyadi kerja, tapi kerjanya tuh harus ke bawah marah-marah sama orang gitu kan. Baru naik. Iya. Coba Deddy Mulyadi kalau turunnya gembira Misi gitu. apa ini apa istilahnya kalau orang Sunda? Ya apa? Nuhun gitu. Iya gitu ya. Terima kasih. Sunda lembut lah intinya. Itu nggak akan rame tuh. Tapi begitu dia ketemu sama orang-orang yang ngotot ngelawan dia, kan dia keluar tuh jagoannya gitu ya. Baru rame. Nah begitu juga dengan pemerintah nih. Ini yang diingatkan nih oleh para ahli media sosial. Si para pengelola media sosial itu melihat bahwa kayak kita nih, kita kan kepengen penonton kita banyak, viewers kita banyak, ya. Kita juga punya kecenderungan mencari sesuatu yang seru dong, gitu kan? Iya. Ya kita jujur aja lah ya, kamu pasti begitu tuh. Tapi kita tidak didikte sepenuhnya oleh kepentingan untuk membuat laku. Ya kita ada pertimbangan kepengen laku. Tapi kalau untuk itu kita harus bikin clickbait tahu ya? Clickbait. Judul yang mancing. Ya. Kalau untuk itu kita harus menyelewengkan makna, membelokkan gitu, membuat kalimat yang sebetulnya nggak harus membuat orang marah, kita bikin seolah-olah bikin marah kayak tadi tuh. Iya. Sebenarnya kalimatnya Pak Bahlil ya mestinya nggak bikin marah orang dong. Kan dia lagi bilang hematlah energi ya. Iya, kompornya dihemat gitu loh. Minta kompor LPG-nya dihemat. LPG-nya dihemat, LPG dihemat gasnya ya. Nah itu kan sesuatu yang sebenarnya baik-baik aja. Cuman kalau itu yang dijadikan judul, ya si pengelola media ini merasa ya. kurang seru nih. Apa nih biar bikin netizen rame ngomong. Yalah diem lo gitu. Nah gitu. Nah ternyata algoritmanya memang mengkonfirmasi itu, memvalidasi itu. Kompornya dimati. Kalau kita bikin judul-judul yang dahsyat gitu, yang berantem, yang konflik, yang sensasional, kontroversial lah ya. Kontroversial itu dengan mudah menarik perhatian orang. Dan si orang-orang itu kemudian punya kebiasaan, wah ini menarik nih, gue share. Share. Sambil maki-maki, dasar, goblok, maaf ya. Ya intinya gitu. Intinya gitu. Dasar ini menteri nggak tahu malu nih. Kita mah ngerti itu suruh matiin kompor gitu kan. Ditambahin lagi sama satu. Apa malu-maluin gitu. nih. Malu-maluin gak pantas nih. jadi menteri gitu. Nah, terus tahu-tahu jadi nggak pantas jadi menteri. Emang dasar menteri dari dulu nih sepantasnya nggak naik jadi nggak diangkat. Ada netizen yang tiba-tiba ngomong, iya dulu LPG jadi langka karena kebijakan dia nggak boleh beli di warung lah jadi kemana-mana nih. Jadi kemana-mana. Dan itu kan engagement jadi tinggi kan. Iya. Nah ketika engagement jadi tinggi itu makin populer. Sama si TikTok makin disebar karena dia bilang kan TikTok itu bukan ada orang yang nungguin gitu ngeliatin mana yang rame. Kan mesin. Iya mesin AI kalau ini rame ini udah orang sebar. kayaknya banyak yang suka deh disebar. Dan karena dia AI jadi dia nggak mementingkan aduh gue udah menyebarkan ini nih sesuatu yang provokatif. Iya, enggak. Kasihan deh masyarakat. Enggak bodo amat mereka mah. Namanya mesin ya, yang selagi untung udah sebarin aja. Jangan pikir di belakang TikTok tuh atau IG atau apa ada orang-orang yang kerja gitu mikirin, ngeliatin, nggak ada. Emang dia begitu aja. Jadi kalau misalnya kalian sampai berantem tuh di kolom komentar kagak peduli istilahnya. Dia malah seneng kali. Karena rame kan gitu. Nah ini yang disebut sebagai outrage industrial complex tadi. Jadi yang terpenting itu akhirnya dari berita itu bukan substansi. Bukan sebenarnya gagasan yang dibawa oleh si pembicara narasumber. Tapi mana yang paling bikin rame. Ketika dia bikin rame, itu dengan sendirinya akan disebarin ke lebih banyak orang. Dan ternyata berhasil. Nah ini kan sama sekali nggak ada beritanya sebetulnya. Pernyataan bahwa matiin kompor. Menghemat energi itu iya bagus, tapi bukan berita positif yang
sebenarnya menarik perhatian orang kan. Tapi begitu kalimatnya matikan kompor kalau sesudah masak, nah ini. Ini Kenapa jadi kayak matikan kompor? istilahnya, lu mau ngajarin gue? Iya. Gue yang bertahun-tahun masak udah tahu. Gue ibu-ibu nih. Gue ibu-ibu. Setiap hari gue masak. Itu buat anak TK kali. Ini Kayak gue. gitu ya. Jadi memang ya Pak, kalau ditanya Pak Bahlil salah nggak? Kalau menurut saya nggak ada dong. Kalimatnya sama sekali nggak salah. Dia sedang mengimbau nih, wahai para ibu-ibu, Ibu Egra, Ibu Cindy, jagain ya gasnya. Kalau kemarin-kemarin tuh bisa sambil tiduran, gas hidup terus gitu. Kalau Iya. sekarang liatin, oh udah masak nih, udah deh kita ganti ya. Jadi Iya. Kadang kan kayak bentar lagi ya gitu ya. Bentar Iya, lagi, kan gitu misalnya. gosong gitu kan. Ya itu. nah itu mungkin juga Pak Bahlil di rumahnya ada pengalaman gitu kali ya. Jadi masak gosong. Gara-gara ditinggalin, dia ngapain atau istrinya ngapain, gosong. Gitu. Gosong. Tapi gini Bang, karena kan memang ya oke ini ketahuan. Jadi bisa dibilang di sini bukan salah-salahan siapa ya, lebih ke media sebaiknya dalam buat berita lebih bijak dan lebih bla bla bla, mencari data yang valid. Tapi apakah di sini selain tanda kutip salah media juga, apakah istilahnya Pak Bahlilnya mungkin miskom atau kurang komunikasi yang jelas? Kadang kan mungkin ada beberapa masyarakat yang agak kurang paham nih sama omongannya Pak Bahlil. Jadi memang harus ada semacam entah staffnya atau siapanya ngasih tahu komunikasi, apa ya, semacam bentuk komunikasinya kali ya. Tapi Sin gini, Hah. kamu termasuk orang yang mendengar lengkap kan? Iya, Kalau kita mendengar lengkap nggak ada masalah sama sekali. oh gitu. Iyalah, dia mulai dengan penjelasan tentang Hmm. kita lagi mengalami krisis, ya kita harus lebih berhemat. Ya contohnya ibu-ibu kalau lagi masak LPG, begitu udah selesai LPG-nya jangan Kompornya jangan boros. jangan boros. Oke. Kan nggak ada yang salah menurut saya. Berarti nggak salah. Sebetulnya nggak ada yang salah, tapi masalahnya kita harus ingat nih, si media massa itu mengikuti logika media sosialnya. Mungkin kalau berita aslinya di Liputan 6 atau apanya, yang bukan dikutip oleh netizen ya, kan harus kita bedakan. Berita aslinya di Liputan 6 nggak ada masalah. Judulnya mungkin merisaukan gitu Pak, menyesatkan, tapi isinya sih enggak, ya enggak? Iya, judulnya aja. Judulnya. Nah masalahnya yang si media tuh harus ingat, yang nanti dikutip orang tuh bukan isinya bro. Iya, judul-judulnya. Yang dikutip judul-judulnya. Dan judul tanpa memahami konteks dihajar abis sama si netizen. Nah, berarti sebenarnya kalau dilihat dari fenomena ini, kayak mungkin media salah karena salah interpretasi. Tapi ini aku sama sekali nggak ada maksud untuk nyalain masyarakat gitu. Cuman maksudnya sebenarnya masyarakat punya pilihan untuk apakah dia benar-benar mencari tahu atau istilah bahasa ilmiah atau ininya literasi digital. Atau ketinggian kali Sin. ya maksudnya gini. Enggak, maksud saya gini. Saya ngerti sekali Cindy itu berharap bahwa para netizen nih punya melek digital deh. Rasional dikit gitu. Jadi jangan cuman baca judul terus langsung komentar. Komentarnya panjang. Ya. Bahkan ada yang mengaitkan penghematan energi tidak bisa dilakukan hanya dengan mematikan. Iya. Ini tuh maksudnya kita juga ngerti. Ini Pak Bahlil bukan sedang memberikan perintah seminar, nggak kuliah ya, misalnya di Iya. seminar dia berusaha menjelaskan langkah-langkah untuk menghemat energi. Nah. 1, matikan kompor, nggak gitu. Dia ngomong tentang banyak hal, tapi kan lagi doorstop kan, iya kan? Doorstop, Iya, itu ya, lagi doorstop, dia lagi tuh. tuh. Karena adegannya tuh kayak dia turun terus ada wartawan-warnanya. Dia mantau semacam SPBU lah. Ya. Terus dia ngomong ya misalnya ibu-ibu gitu kan. Ya, dia nggak terbayang tuh bahwa si media massa akan mengangkat judulnya menjadi seperti itu dan kemudian akan disergap, direspons secara nyinyir, dihujat abis. Dihujat, nyinyir, dan akhirnya orang tuh betul-betul nggak baca kalimat lengkapnya. Yang dibaca adalah Bahlil .2 matikan kompor kalau sudah selesai masak. Kan begitu jadinya. Nah ini yang bahaya. Berarti siapa yang harus diedukasi? Iya. Semua pihak. Semua. Bedanya udah klarifikasi masih ngotot netizennya. Apa bedanya? Nah itu Bang, maksudnya gini loh. Ya terlepas dari itu ya lucu aja, maksudnya udah diklarifikasi tetap ngotot. Cuman itu buktiin bahwa lu nggak bisa membedakan kalimat si A sama kalimat B ya. Apakah
Sampai harus Sini ada beberapa kemungkinan nih masalahnya. Bener. Ada orang yang ya sekedar salah baca aja. Jadi Ada, pas dia baca, ya jelas aja habis masak harus dimatikan kompor kan, Iya. atau apalah, ini nggak pantas lah seorang menteri ngomong begini. Mm-mm. Tapi itu sincere, tulus. Oh, oke, Ya. oke. Tapi kan ada yang pembenci, Ada Pak yang Bahlil. Memang udah personal. Udah personal. Udah haters Udah nih. haters. Dari dulu dia udah sebel nih. Mungkin sebelnya juga sama Pak Prabowo atau bahkan sama Pak Jokowi kan. Iya. Udah panjang nih urusannya. Ah. Sebenarnya dia nungguin aja kan dalam hidup Mana ini. nih Bahlil? Begitu Celahnya Bahlil mana muncul nih, lagi. gitu dipantengin. Ini nih gua hajar ini. Ya, jadi kita hidup di era yang tadi kata si ahli-ahli komunikasi, bayangin industri outrage. Jadi industri kemarahan, memperoleh uang dari kemarahan, monetisasinya itu dari marah. Jadi marahnya tuh bukan sekedar elah lu bener-bener yang udah Iya. industri. Karena itu kan jadi nilai ekonomi. Begitu banyak penontonnya, itu bisa diduitin. Iya sih. Nah, kan kamu tanya tadi harusnya siapa nih? Menurut saya nih, ya kita ini harus menjadi pihak yang mengingatkan publik. Ini kan barangkali ada nih juga pembenci Bahlil nih. Ya, tolonglah. Kalau kita mau ngeritik seseorang, lawan politik kita, atau barangkali Anda nggak suka sama orangnya, tetap harus objektif dong. Tetap harus fair. Karena yang terjadi adalah tadi industri outrage. Yang jadi adalah serba kebencian. Kalau Pak Bahlil bikin kebijakan yang salah, layak kok dia dikritik. Ya, kita juga akan dengan sukarela gitu mengkritik dia. Ini sorry out of topic, tapi misal kayak yang terbaru pelaksanaan MBG kayak gitu Ya. itu kita kritik kok. Kritik. Kalau pelaksanaan yang nggak tepat gitu ya misalnya. Betul, kita bukan lagi ngebela-belain pemerintah nih. Iya. Kalau pemerintahnya juga bikin kebijakan-kebijakan yang salah, ya layak Harus dikritik. dikritik. Tapi kalau enggak, ya kita harus bela. Iya. Kalau enggak, kita matiin aja kompornya. Oke, itu kali ya. Masaknya ini Gitu. pakai minyak tanah. Wah, iya lagi. Gitu. Iya. Oke. Ada pesan-pesan untuk Pak Bahlil sini. Pak, semangat Pak Bahlil Sunbainim. Sunbenim. Sunbainim. Sunben itu apa? Sunbenim senior. Oh, oke. Sunbenim. Ya intinya kalau memang ini lebih pesan agar kita jangan terlalu terburu-buru menelan berita sebagai masyarakat ya. Mungkin untuk kita semua gitu jangan terlalu terburu-buru menelan sesuatu yang enggak ini benar nggak sih faktanya seperti ini, kayak harus dicari tahu dulu faktanya, datanya valid nggak, jangan terlalu, kita harus tetap rasional, even misalnya itu kita nggak setuju gitu, harus tetap rasional dan jangan terlalu mengedepankan emosional. Ya, Iya, emosi. jangan mentang-mentang ini Pak Bahlil selalu diam, selalu dijadiin meme, selalu dijadiin AI yang joget-joget, terus kalian kayak percaya aja gitu. Iya. Jangan ya. Oke, Iya. mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Makasih. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jangan lupa stay tune terus di episode Kupas Berita berikutnya. Bye-bye.